Thank you very much Cipingling untuk kesaksiannya. Benar-benar Tuhan Yesus yang di dalam Cipingling itu lifted me up also. Karena lewat kesaksiannya itu benar-benar is so wonderful sekali, and it's not about, itu bukanlah mengenai Cipinglingnya, tetapi mengenai Yesus yang ada di dalamnya. Dan sebelumnya saya ingin welcome everybody yang ada di tempat ini. And I want to say a few greetings juga untuk beberapa, yaitu ada Bu Susan dan Pak Sugi yang dari Bandung dari Good News Network. Boleh saya persilakan untuk pasangan Bu Susan, Pak Sugi boleh berdiri biar semuanya bisa melihat. Ya, beliau kedua ini pasangan ini berada di dalam Good News Network yang ada di Kota Bandung. So Bandung udah ada yang jagain. Betul ya? Yesus yang jagain. Ya artinya di dalam Bandung itu sudah di cover oleh the good news. And I really love it karena beberapa daripada teman-teman kita yang ada di Bandung juga, dari semenjak kita masih dalam bentuk komunitas dari God's Beloved Community waktu dulu, kita sudah mulai networking, dan saat ini bisa terjadi The Good News Network ini yang ada di kampus ITHB ya kalau nggak salah ya. Even yang punya kampusnya juga sudah menyediakan dengan luar biasa. God give favor and more favor untuk Good News Network yang ada di Bandung. Dan kita nggak mungkin bisa mengerjakan semuanya sendiri ya. I mean like the ladang ini begitu luasnya, the harvest is so plentiful, dan Tuhan membuka the favor begitu luar biasanya, seperti yang tadi Cipingling saksikan gitu ya. Bukan karena kebaikannya, justru all the rascals, semua orang-orang yang kelihatannya gak layak untuk menerima berkat, justru diberikan berkat. Now that's grace. And I want to say, dan saya ingin ucapkan juga happy 25th anniversary untuk Pak Arif dan Cipingling. So congratulations, may the wine of your marriage be renewed every year. Amen. Receive in Jesus' name. So are you ready, saudara-saudara? So great, sangat luar biasa sekali berada di tempat ini untuk bisa ngobrol lagi dengan saudara-saudara, untuk bisa sharing kembali the good news of Jesus Himself. Dan beberapa minggu ini kita diberikan menu-menu yang sangat luar biasa sekali. The food is so good, buffetnya luar biasa sekali. Ada Pastor Paul, ada Cilita, and saya udah 2 minggu gitu ya. Saya nggak ngomong, and kayaknya itu udah kepingin sekali gitu. So many things yang saya ingin ngobrol gitu ya, dengan apalagi dengan keluarga sendiri gitu. Dan seminggu lagi kita akan akan ada suatu event yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, yaitu Easter Friday, Good Friday. Kalau di our Jewish friends, our Jewish brothers and sisters, itu adalah Pesach, yaitu the Passover. Dan kalau saudara-saudara tahu bahwa ini adalah minggu-minggu the passion of Christ Himself. Oke? Passionnya ini bukannya passionnya kita, tapi passionnya Christ. Dan ketahuilah bahwa kasih karunia itu datang kepada kita. Bukanlah kita yang mendapatkan kasih karunia itu, tetapi the grace of God itu yang datang dan menemui kita. Kasih karunia itu mendapatkan kita di saat kita benar-benar kita gak bisa melakukan apa-apa lagi. Waktu kita merasa kita bisa, then it's hard, sangat sulit untuk kasih karunia itu bisa bekerja, bisa mendapatkan. Karena kita sudah terlalu penuh dengan diri kita sendiri. Yesus datang bukan untuk orang yang sudah sembuh, tapi Yesus datang untuk orang yang sakit. Sama seperti dokter dibutuhkan untuk orang yang sakit. Ya kan? Tetapi bahkan untuk bisa kita ngomongnya dapat grace, kita kan suka ngomongnya gitu ya. Wah, udah dapat grace belum? Udah dapat grace revelation belum? Udah dapat pewahyuan kasih karunia belum? Kamu sudah dapat belum? You know that untuk mendapatkan aja, to get grace, you need grace.
Untuk mendapatkan kasih karunia, bahkan engkau perlu kasih karunia itu sendiri. So, kau sendiri sebenarnya nggak bisa mendapatkan kasih karunia yang harus datang kepadamu dan menemukanmu in times of your need. Amin. Dan lebih daripada itu, more than that, lebih daripada itu adalah kehidupan yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Pengenalan bagi Kristus, saya percayanya yaitu bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya pertumbuhan, orang bilangnya pertumbuhan rohani. Saudara boleh cari di Alkitab manapun, saudara boleh cari di versi manapun, tidak ada yang namanya pertumbuhan rohani, itu nggak ada. You can find it in your Bible, you can check. Saya nggak tahu kenapa orang-orang Kristen bisa membuat suatu istilah-istilah yang tidak ada di dalam Alkitab sama sekali. Itu amazing, bagi saya itu sangat amazing sekali. Yang ada adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan itu adalah sentral, itu adalah suatu pusat daripada kekristenan kita. Daripada semua orang percaya adalah mengenal Dia. Bahkan Paulus pun bilang, yang aku ingini adalah mengenal Kristus dan kuasa daripada kebangkitannya yang minggu depan kita rayakan bersama-sama. Dan tidak tetap sampai di situ. Dan persekutuan dalam penderitaan. First word, mengenal Kristus, amin. Banyakan orang. Mengenal kuasa kebangkitan, amin. Pas mengenal dan bersekutu dalam penderitaan, jarang yang memang ngomong amin. Tapi saudara-saudara, ketahuilah bahwa saudara kalau belum mengenal Kristus, saudara tidak akan mengenal apa yang namanya kuasa kebangkitannya. Kalau saudara belum mengenal apa yang namanya kuasa kebangkitannya, impossible saudara bisa bersekutu dalam penderitaannya. Jadi jangan kebalik-balik. Jangan menderita dulu supaya kamu bisa mengenal kuasa kebangkitannya dan supaya kamu baru bisa mengenal Kristus. Itu ada urutannya saudara. Saudara mengenal Kristus dulu, baru saudara bisa mengenal akan kuasa daripada kebangkitannya. Karena untuk apa Kristus bangkit adalah untuk menyatakan bahwa kita sudah benar-benar bebas. Kita sudah benar-benar dibebaskan semuanya. Amin. Dan barulah pada saat kita menerima akan kebebasannya, kita bebas untuk menikmati Kristus, bahkan dalam penderitaan pun kita bebas. We are free even to suffer. Sufferingnya nggak ada apa-apanya saudara-saudara. Kalau saudara cuma kelaparan gara-gara nungguin di gereja gitu ya, nggak makan siang gitu, dan saudara bilang suffering, well, I don't know. Sekarang mungkin ada yang saudara yang bilang suffering, why? Pastor khotbahnya suka lama, gitu, about an hour full. Saudara-saudara, saya ini amazed loh. Seriously, saya secara jujur, saya cukup luar biasa takjub sama saudara-saudara yang bisa duduk di depan sini selama 1 jam. I mean like, biasanya yang saya tahu biasanya kalau orang khotbah kan sekitar 30 menit, 40 menit. Men, saya begitu udah selesai khotbah, saya masih ada khotbah lanjutan. Biasanya, setahu saya begitu ya. Tapi I'm so amazed bahwa kadang-kadang kalau udah overflow itu susah. Dan saya tahu kalau misalnya orang yang udah overflow, saudara sudah makan gitu ya. Sekali makan susah stop biasanya kayak gitu. Amin. Semakin dimakan semakin enak. Sama dengan Yesus sendiri. Yesus itu semakin dia melayani, semakin dia segar. Itu kan sesuatu hal yang gak mungkin. Tetapi Yesus, di dalam Yesus, that's what happened. Amin. Sometimes saya habis pelayanan, diajak fellowship lagi, itu bisa sampai jam 4, jam 5 saudara-saudara. Udah sampai mau makan malam lagi, saya bingung. Udah makan siang, toto nyambungnya ke arah makan malam. But there is the fellowship in Christ. Karena apa? Kita membicarakan Kristus. Christ is the center of our topic. Kita mau ngomong apapun, pas connect dengan Kristus, itu nggak akan capek. Kita ngomongin steps, kita ngomongin langkah, sebentaran saudara akan kecapean. Kita ngomongin hobi, kita ngomongin apa aja yang tidak ada hubungannya dengan Kristus, saudara pasti akan kehabisan topik pembicaraan. Tetapi Kristus adalah topik yang selalu hangat untuk dibicarakan. All the good news, all the bad news in this world, saudara nggak akan pernah kehabisan bad news ya. Barusan terjadi another plane crash, ada lagi pesawat yang jatuh. Ada lagi di Jerman ya. I mean like this year ini, tahun ini diawali dengan banyak sekali plane crash. Tapi saudara ketahuilah bahwa ini seharusnya tidak membuatmu takut. Kalau saudara bahkan melihat tanda-tanda yang ada di langit, bulan menjadi darah,
dan matahari itu atau langit menjadi gelap karena mataharinya jadi gelap, barusan ada total solar eclipse yang bisa dilihat di Europe. Do you know that ini adalah signs of the end times. Signs of the end times, tanda-tanda akhir zaman seharusnya membuat saudara justru tambah rejoicing. Why? Karena sebentar lagi Kristus akan menjemput kita. You know, the bride itu udah terlalu siap. Bukannya apa ya, bride-nya udah terlalu ngebet untuk ketemu the groom. Kalau orang biasanya, wah mesti persiapan, bride-nya ini belum, masih bercacat, masih cemong-cemong katanya gitu ya. Masih gaunnya masih kotor-kotor gitu. Kalau ada yang bilang kayak begitu, saudara, you know that's the bad news for you. Karena gaunmu akan selalu kotor kalau misalnya kamu mengandalkan gaunmu. Kalau gaunnya Kristus, kamu akan selalu bersih. Amin. The bride of Christ wear Christ's garment, Christ's wedding gown, the righteousness of Christ himself. Kebenaran dari Kristus, bukan kebenaranmu. Kau mau coba pakai kebenaranmu sampai kapan? Engkau akan selalu cemong-cemong, engkau akan selalu kedapatan. Karena pada saat engkau ngaca, nah siapa yang suruh ngaca? Disuruh melihat Kristus, kamu ngaca. Nah itulah awal daripada kejatuhan kita, melihat cermin hukum Taurat, langsung kelihatan cemong-cemong, berusaha benerin sendiri, bahkan ada yang menggunakan kaca untuk benerin diri sendiri. Ya kan, menggunakan hukum Taurat untuk membersihkan dirimu tidak akan pernah bisa. Amin. Hal itu hanya menunjukkan betapa kotornya kita, tetapi apa yang dilihat oleh Allah, yaitu Kristus. God only sees Christ in you. That's why saudara adalah a prepared bride. Saudara ini udah siap. Amin. None of you here itu bakalan ketinggalan. Tenang aja waktu rapture, oke? Okay? Now, apa yang harus kita lakukan dong for the rest of our life here? Apa yang harus kita lakukan dengan sisa daripada kehidupan kita di sini? Apakah kita mulai jual-jual properti kita? Apa kita mulai mulai menjual barang-barang kita, terus habis itu pergi ke Israel sambil bawa baju pengantin, terus menunggu di Bukit Hermon sambil begini, siapa tahu nanti diangkat langsung. I give that ideas dong. Tapi, you know saudara nggak usah takut saudara. You know, but this time, this imminent time ini untuk memberitahu kepada saudara-saudara, memberitahu Allah itu memberitahukan kepada orang dekatnya. So you don't have to be afraid. Dia berikan contoh nih ya, contoh. You know that ini benar-benar amazing banget dan ini adalah satu mujizat bahwa the last prime minister daripada Israel, Perdana Menteri Israel terpilih yang paling terakhir itu julukannya adalah Bibi. Bibi itu adalah Benjamin Netanyahu. Dia terpilih. Amin. Benjamin Netanyahu itu orang yang sangat pro, istilah kata garis kerasnya Israel, pro untuk Israel sebagai satu negara. Without any, tanpa ada campur tangan daripada Palestina, bahwa ini adalah negara Israel yang satu, tidak dilihat dua. Dan selama ini, even the Americans, the orang yang ada di Amerika mendukung dua negara. Tetapi ini adalah garis keras dan Amerika pun terancam untuk menarik dukungannya. You know what happens? 7 tahun yang lalu, waktu Amerika mencoba menarik, I think kadang-kadang sulit untuk belajar, tapi ini again ya, ini bukannya tangan kita sendiri. This is bukan tangannya orang, this is tangannya Tuhan. Benar-benar saudara-saudara, the economic crisis yang terjadi di tahun 2015 ini, itu ini ya, saya ngomong by the spirit yang saya rasakan, itu ya, ini belum ada apa-apanya. Even the oil prices, harga minyak yang saudara lihat berjatuhan, dan kemudian dilihatnya seakan-akan naik kembali, nothing compared to the incoming crisis. Tetapi, bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan, atau orang-orang the God's beloved, siapa saudara-saudara di sini yang masuk God's beloved? All of us yang telah percaya, we are in the beloved, we are accepted in the beloved. Saudara nggak usah takut saudara masuk di dalam suatu
perlindungan, suatu kubah perlindungan daripada Tuhan sendiri, di mana saudara nggak usah khawatir. Ekonomi yang jaga bukannya dolar, bukannya kurs euro, but Christ Himself. Dan di mana saudara hanya cukup perlu melihat kepada Kristus. Saudara lihat, kalau saudara mau lihat tanda-tanda ekonomimu, apa yang terjadi dalam ekonomimu, apa yang bakalan terjadi dalam keluargamu, apa yang bakalan terjadi dalam bisnismu, look to Christ. Percuma look to dollar sign will not help you. Itu akan membuat hidupmu justru makin unstable. Nggak pernah stabil saudara. Ngomongin dolar mau turun, seneng. Minggu depan naik lagi, nggak seneng lagi. Kapan mau senang? You will never find it. The only safe place bukannya in the currency, but in Christ alone. Amin. Saudara, apa itu? It's a wonder ya. Kita dapat, maksudnya ada Perdana Menteri Israel yang terakhir namanya Benjamin. You know that we are the Benjamin generation. Kita ini dapat 5 porsi, lebih banyak, daripada yang lain. 5 itu angka 5 menandakan angka kasih karunia. Saudara, jadi saudara, this is a sign. A sign is to point to something. Tanda itu menunjuk kepada sesuatu atau seseorang. Kembali lagi, Benyamin, the son of the right hand. Anak yang ada di sebelah kanan. Siapa yang ada di sebelah kanan? Yesus Kristus. Dan siapa yang duduk bersama-sama dengan Kristus? All of us. So we are in a safe place. On the right hand of Jesus. On the right hand of the Father. This is Jesus Christ. Amin. Saudara, ini adalah good newsnya. Kalau saudara lihat bad newsnya, saudara mau lihat good newsnya, tinggal dibalik aja. Just reverse it. That's the good news. Amin. Begitu banyaknya orang akan mendapatkan opportunity, mendapatkan kesempatan untuk mendengar akan kabar daripada kasih karunia ini, mendengarkan kabar kesukaan ini. Amin. Nah, waktu kita masuki the week of passion, orang-orang biasanya mulai istilah kata ya. Saya mungkin pakainya itu orang mulai pakai waktu ini biasanya untuk pengudusan. Dalam setahun sekali dipakai waktu untuk menguduskan diri. Mulai introspeksi. Bahkan kemarin saya juga pernah lihat ada spanduk besar-besar yang dipasang gitu. Ini minggu adalah minggu untuk berkorban. Minggu untuk mengendalikan diri. Dan minggu untuk melayani yang lain. Wow, saya bilang, but this is not your passion, this is His passion. Ini adalah passionnya Christ, passionnya Kristus. Christ is so passionate with you. Dia itu begitu passionately dan dia ingin mengekspresikan cinta kasihnya sekali lagi dengan mengingatkan untuk merayakan Easter ini, mengingatkan betapa dia so passionate with his bride. Dia begitu passionate dengan mempelainya, dia begitu bergairah dengan mempelainya sendiri. Sehingga dia nggak sabar untuk menunjukkan kebaikannya. Dia tidak sabar untuk menunjukkan, ini loh yang saya lakukan di atas kayu salib. Dia tunjukkan secara gamblang. Saudara tahu nggak bahwa salib itu senantiasa dilukiskan kepada saudara? Senantiasa saudara bisa melihat. Siapa di sini nggak pernah lihat salib? Saya rasa semua orang pernah lihat salib, bahkan even the symbols, semuanya pasti pernah lihat salib. Siapa di sini bahkan mulai anak kecil aja nggak pernah lihat yang namanya salib dan nggak tahu itu artinya apa? Most of us know. Kenapa? Karena memang Allah itu dia ingin menggambarkan dan itu salah satu simbol yang orang itu langsung mengingat. Karena apa? Kita punya mata, kita punya ingatan. Somehow, some way, along the way, bahwa Allah telah memakai apa itu ada chip di dalam diri kita. Bahwa begitu lihat salib, kita langsung dilukiskan dengan terang. Kenapa? Saya akan buktikan. Galatia 3 ayat 1. Galatia ayat yang pertama dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Tahu dilukiskan kalau bahasa Inggrisnya di portray. Tahu portray itu? Asal kata dari dipotret. Saudara pernah lihat kan potretnya kan?
Kebanyakan udah pernah nonton Passion of Christ. Ya mungkin ada yang belum nonton. Tapi kalau udah lihat salib, itu gambarannya gamblang dan jelas. Seseorang yang dipaku di atas kayu salib. Seseorang yang berkorban. Itu sebenarnya sama aja saudara lihat, namanya napi lagi dihukum di kursi atau lagi mau ditembak. Nah itu dia contohnya, napi yang lagi dihukum. Napi yang lagi mengalami hukuman mati. That's a death sentence. Ada hukuman mati. Itu salib itu adalah hukuman mati, tapi hukuman mati yang paling menyiksa dalam sejarah penyiksaan. Amin. Saudara kalau melihat istilahnya, kita dengan bangganya kadang-kadang kan kita suka pakai salib kan. Itu simbolnya apa? Itu boleh simbol bahwa saudara bilang, oh ini nih saya sedang memegang namanya simbol penyiksaan seorang tahanan. Do you know that bahwa itu sebenarnya ada simbolik itu. Sebenarnya kalau saudara melihat, salib itu sebenarnya simbol untuk orang yang tidak percaya. It's not a simbol daripada orang percaya. Do you know why? Karena pada saat kita orang tidak percaya melihat kenapa ada orang di atas sana yang mau berkorban, dia akan bertanya, siapa orang itu yang mau berkorban untuk kita semua? Tetapi bagi mereka yang sudah ditebus, mereka akan mengingat salib itu, bahwa mereka sudah ditebus, tetapi posisinya harusnya adalah tahta. Karena apa? Kamu itu sudah diangkat menjadi anak. Kamu itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebenarnya yang harusnya kita lihat sebagai orang yang sudah percaya, semuanya adalah a chair. Suatu kursi kerajaan, di mana engkau itu ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa. Posisimu itu anak raja. Posisimu bukan lagi orang terhukum di atas kayu salib, tetapi posisimu adalah anak raja. But for the sake, karena kita semua di dunia kita merayakan, it's okay. Jangan berantem ya sama orang-orang. Katanya pastor gitu ya, istilahnya, oh kalau ini salib itu bukan untuk orang percaya, salib itu untuk orang yang nggak percaya gitu. Kamu sebenarnya nggak boleh pakai salib. No, that's not what I meant. Kalau saudara-saudara mau merayakan dengan menggunakan salib, monggo silakan. As long itu bisa memberitakan kabar baik daripada Kristus, I'm fine. Dengan cara apapun, it's okay. Amin. Jadi jangan saudara berargumen gitu ya dengan orang-orang jadinya. But saudara-saudara, ada yang lebih dalam. Di mana saudara, ini ada perkataan di mana, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Berarti selain salib Kristus, kalau sudah dijelaskan dengan gamblang, tetapi masih ada orang lain atau hal lain yang bisa mempesona, itu masalah. Which is, that's a problem of the churches. Ini adalah masalah daripada banyak sekali gereja-gereja yang ada di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia loh saudara, but in the whole world. The problem adalah seperti orang Galatia ini. Nanti kita akan buka bersama-sama ya. Saya jadi teringat satu lagu gitu ya, lagu jadul gitu ya. Kemarin kita nyanyi bareng-bareng di karaoke gitu ya. Yang judulnya ada Aku Terpikat. Masuk perangkap, tapi apa daya, asmara sudah melekat. By the way itu lagu Juwita Malam gitu ya. Untuk saudara yang satu generasi dengan saya dan di atas, saudara pasti mengenal itu lagu. Beberapa yang nggak mengenal, you just listen to the song. It's itu yang menciptakan adalah salah satu bapak lagu yang menciptakan lagu-lagu perjuangan kita, yaitu Ismail Marzuki. You don't know, listen to the song. It's really interesting. Tapi ini adalah ada yang memikat. Selain daripada Kristus, ada yang memikat. Yaitu, pasal yang kedua, kita langsung melihat, ayat yang kedua, ayat yang berikutnya. Dibilang, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Rasul Paulus bilang kepada orang-orang jemaat di Galatia, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya adalah, percaya kepada pemberitaan Injil, betul? Tetapi begitu mudahnya kita yang memulai dengan roh, justru kita malah mau melakukan hukum Taurat.
Di sini orang yang berusaha menjadi orang Yahudi justru semakin banyak, saudara-saudara. Orang udah dibebaskan dari adat istiadat orang Yahudi, malah mau masuk ke dalamnya. So many, begitu banyaknya. Bahkan ada yang berusaha untuk bisa menjadi kayak seorang Yahudi. Ada yang belum disunat. Ada yang mungkin manjangin cambang sampai kayak Elvis Presley. Mungkin ada yang mulai make ritual-ritual. Saudara, it's not that. Saudara sudah diselamatkan daripada semuanya itu. You don't need to go back. Tapi kalau for just sentimental reason, saudara pingin have some Jewish memento, is okay lah, gitu loh istilahnya. There is no such thing, boleh, nggak boleh, you know. Tetapi kalau kita udah terlalu get ingrained dengan hal-hal lahiriah, ini masalah. Karena apa? Ini masalahnya daripada orang-orang di Galatia. And this is the problem for the whole church. Kebanyakan udah diawali dengan percaya. Yet, habis percaya, pertanyaannya, dan apa? What's next habis percaya? Iya dong, pertanyaan. Jawabannya apa? Ya percaya lagi dong. Apakah dari percaya terus engkau melakukan? Apakah engkau mulai melakukan hukum Taurat? Tuhan telah melakukan bagiannya. Sekarang saya melakukan bagian saya. Itu adalah jebakan Batman yang paling berbahaya. Iya, saya nggak tahu istilah dari mana itu. That's really awesome gambaran gitu ya istilahnya. Kalau udah itu mempesona kita. Dikatakan begini, yang ketiga, pertama tadi dikatain bodoh bukan? Terus yang ayat ketiga diulang lagi. Adakah kamu sebodoh itu? Kalau saudara dalam preaching, dalam khotbah, saudara dikatain bodoh sekali, oke lah. Saudara dikatain bodoh sampai 2 kali atau sampai 3 kali, saudara mulai marah kan? Apalagi hal itu mengenai yang berkaitan dengan apa yang kau biasa lakukan atau apa yang kau biasa percayai. Rasul Paulus menggunakan kata bodoh, itu berarti dia udah sebel. Karena di kitab Korintus, di mana jemaatnya yang luar biasa karnal atau duniawi, saudara bisa bayangkan ya, mereka sebelum perjamuan kudus, mereka nggak makan. Begitu mereka ibadah, mereka makan kayak buffet, anggur, makan besar. Lagi perjamuan kudus, dipakai untuk mabuk-mabukan. Setelah ibadah, mereka pergi ke kuil. Kuil untuk ngapain? Untuk nyewa pelacur yang ada di kuil itu. Ini Korintus. Tapi, tahukah saudara, tidak ada satupun perkataan, hai orang-orang Korintus yang bodoh. Gak ada. Ini menarik sekali bukan? Tetapi, mereka diingatkan, tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Artinya apa? Rasul Paulus pada saat melihat orang demikian, dia nggak menegur mereka dan mulai mengadakan pelepasan seperti yang kita biasa lakukan. Didoain, ditengking sampai muntah-muntah, guling-gulingan di lantai, terus habis selesai dibilang, oh masih ada rohnya. Kamu belum bersih. Can you imagine? Berapa jam yang harus Paulus lakukan setiap saat dia berkunjung ke gereja untuk pelepasan. Dia bisa nggak pergi-pergi dari gereja itu. Nggak bakalan Injil bisa tersebar dengan begitu cepatnya. Dan saudara kalau nggak usah lihat Paulus lah jauh-jauh ya. Lihat Yesus. Yesus ngelepasin orang yang kerasukan setan. Kita bisa 3 hari, 3 malam. Kemudian ditambahin puasa 3 hari, 3 malam sebelumnya. Nggak lepas-lepas loh saudara. Yesus berapa menit langsung bersih itu semuanya. Tetapi apakah Yesus pernah menegur tentang perbuatan mereka setelahnya? Nggak pernah dicatat di dalam Alkitab. Abis ini kedapatan si orang yang sudah keluar daripada sudah dibebaskan daripada kerasukan ini, dia kedapatan berbuat dosa lagi di tempat yang lain. Tidak pernah tercatat satupun. Kenapa? Why? Karena kalau grace membebaskan, benar-benar dia dibebaskan. Dia nggak akan kembali lagi dan mencoba diingatkan lagi kepada dosa-dosanya. Yang diingatkan adalah kepada apa yang dia telah terima daripada Tuhan. Dia dilepaskan. The freedom. Saudara, kenapa kok saya ngomongin hal yang
kelihatannya klise, kelihatannya berulang-ulang. Mungkin kita semuanya udah pernah dengar, mungkin kita semua udah pernah alami, mungkin kita semua tiap hari kita melihat orang demi orang itu masih mengalami. Why? Karena kita sering lupa. Kita sering gak sadar bahwa kita sendiri pun sering terpikat dan masuk perangkap. The trap untuk melakukan hukum Taurat, the temptation, cobaan untuk bisa melakukan hukum Taurat itu begitu besarnya, because we still live in the flesh. Karena kita masih hidup di dalam daging, saudara-saudara. Yang menyebabkan kau jatuh itu, sebenarnya itu bukanlah dagingmu, tetapi karena dirangsang oleh hukum Taurat. Saudara-saudara mungkin bingung, kok bisa? Coba aja lihat, gampang. Begitu ada tanda U-turn, di cross, saudara kepingin nggak? Ini cuman shortcut sampai di sana doang. Mau motong kan? Lampu udah nggak jelas, merah, kuning, hijau. Hampir tiga-tiganya kadang-kadang suka nyala bareng-bareng. Saya sering tuh ketemu tuh di jalanan kadang-kadang lampu merah, hijaunya dikit-dikit, merah lebih banyak, kuning. Bingung kan? Udahlah jalan aja lah. Gitu loh. Nggak care lah sama yang lain gitu. Udah nggak ada. I mean like apalagi lampu kuning udah mau menjelang merah. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Jakarta? Saya nggak pernah ngomong. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Daging di sana itu bukanlah perbuatannya, itu perbuatan daging. It's the result of the flesh. Tetapi daging di sana adalah self-effort. Adalah kamu sudah mulai dengan kasih karunia, kamu mau mengakhirinya dengan perbuatanmu sendiri, dengan kebaikanmu sendiri. Itu yang dimaksudkan. Kita coba lihat di The Message. The Message mengungkapkannya dengan begitu indah sekali. Dibilang, let me put this question to you. Saya akan coba terjemahkan secara bebas. How did your new life begin? Coba saya tanya kepada saudara, bagaimana kehidupanmu yang baru itu sudah dimulai? Was it by working your heads off to please God? Apakah dengan cara kamu melayani semuanya, puasa segala macam untuk bisa menyenangkan Tuhan, baru kamu bisa mengalami keselamatan? Or was it by responding to God's message to you? Ataukah dengan hanya kita merespon kepada Injil itu? Saudara tahu kalau saudara jadi orang yang normal, dikasih satu good news, pasti saudara respon. Betul? Coba di sini gitu ya. Sini ada Roni gitu. Roni bilang, saudara, setelah ini akan ada makan gratis di Lotte Mart. Saya bayarin satu gereja. Saya nggak ngomong apa-apa, belum ngomong apa-apa, udah pada respon kan, langsung berespon. Wah, respon. Just an illustration. You respond, right? Orang normal respon. Cuman saudara respon. Dan saudara mau teruskan respon saudara. Saudara beneran dapat makan gratis nggak? Dapat loh. Bayangkan ya, saya udah ngasih tahu aja, banyak yang belum tentu percaya. Nggak percaya Roni bisa bayarin satu gereja, katanya gitu. Saya kan nggak bilang harus makan di mana. Bener nggak Ron? Just kidding, okay? Just kidding. Alright. Kemudian, are you going to continue this craziness? Apakah engkau akan melanjutkan kegilaan ini? For only crazy people would think they could complete by their own effort what was begun by God. Wow. Cuman orang gila yang berpikir bahwa mereka bisa menyelesaikan apa yang mereka lakukan, padahal ini sudah dimulai oleh Tuhan, mereka coba menyelesaikannya dengan kekuatan mereka sendiri. Sesuatu yang dimulai oleh Tuhan, udah pasti sesuatu yang gak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Kalau Tuhan aja gak lakukan, apa yang kau bisa lakukan? Di dalam konseling maupun di dalam hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berat-berat, biasanya masalah yang berat.
Saya sering ngomong, kalau Tuhan aja nggak lakukan sesuatu hal untuk dia, ngapain saya capek-capek mencoba menolong dia, menolong orang ini? Gak bisa, saudara-saudara. Kita berusaha menjadi savior, and we are no good as a savior. Kita ini gak ada baik-baiknya menjadi penyelamat, percuma. Apakah kamu pernah mencucurkan darah dan dipaku di atas kayu salib? Sama sekali tidak, bukan? Kamu tidak pernah memulainya. Yang memulai semua dari Kristus. Mengapa kamu berpikir kamu bisa menolong orang itu keluar daripada masalah dalam pernikahannya, keluar daripada kemelut keuangannya dengan kekuatanmu sendiri? Kadang-kadang, sometimes waktu Tuhan menggerakkan saya mungkin untuk menolong orang, saya akan memberikan. Tapi ada kalanya Tuhan bilang, kamu jangan coba nolong. Saya mau orang ini belajar dari kasih karuniaku. Kalau engkau tolong, dia gak akan pernah keluar daripada kemelutnya. Karena dia masih lihat kepada dirinya sendiri. Oh, ada yang masih bisa menolong, yaitu diriku sendiri. Saya masih punya teman kok. Saya masih punya resources kok. Saya masih punya koneksi kok. Kenapa? Saya harus mengandalkan Tuhan. Saking kuatnya orang itu, sehingga orang itu gak even mau noleh kepada Tuhan. Tetapi dia akan terus cari cara sampai kepentok sendiri. Dan saya suka biasanya membiarkan orang kepentok, bahkan saya jorokin sedikit. Kalau udah ada yang di pinggir jurang, udah mau jatuh kepada kasih karunia, jangan ditarik lagi saudara, percuma. Ada orang bilang, kalau Tuhan, ini contoh ya, paling klasik. Saya sudah melakukan ini loh, saya udah baca loh. Joseph Prince saya udah punya semua. Habis itu, saya sudah melakukan ini loh, saya sudah melakukan hal ini, saya udah faith, saya udah ambil Holy Communion, saya udah melakukan doa-doa saya udah confessing gitu ya. Saya udah melihat tuh, tapi kenapa kok saya tetap nggak ada hasilnya? Itu sama dengan menanyakan, saya sudah melakukan semuanya ini, apalagi yang dapat saya lakukan? Seperti anak muda yang kaya itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Selalu ada satu yang kurang. Jadi kalau saudara pengen nolongin orang itu, bilang aja selalu ada satu yang kurang. Ada satu yang belum kamu lakukan. Hal ini. Kamu sudah mengikuti program puasa? Kamu sudah mengikuti program ini, renungan? Kamu sudah mau ikut? Kamu udah ikut seminar ini, kamu udah ikut seminar itu? Well, in the extreme way ya, secara ekstrimnya. Saya nggak bilang saudara harus melakukan itu kepada setiap orang. Saya nggak bilang begitu. Tetapi saudara, use your wisdom. Pakai wisdomnya daripada Tuhan yang sudah diberikan kepadamu. Sometimes orang itu bukannya butuh pertolonganmu. Dia itu hanya butuh untuk mengeluarkan saja. Isi hatinya dia hanya ingin keluarkan saja. Tetapi yang dia butuhkan adalah pertolongan daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong dia. Kalau Tuhan gak menolong dia, it's crazy kamu mencoba menolong orang itu. Amin. If you weren't smart enough or strong enough to begin with, kalau kamu aja gak cukup pintar atau cukup kuat untuk memulainya, how do you suppose you could perfect it? Bagaimana kamu bisa menyempurnakan? Atau dalam tandanya sekarang, atau dalam istilahnya sekarang, kalau kamu aja dapat keselamatan dengan kasih karunia, kamu pikir kekudusanmu kamu bisa dapat dengan usahamu? You think your holiness itu tergantung dari usahamu? No. Jawabannya adalah kekudusanmu juga karena kasih karunia. Amin. Tahu apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Memang kau nggak layak disebut kudus, tapi Tuhan telah menguduskanmu. Sebab itu statusmu adalah saints, not sinners. Jangan pernah ngomong lagi sebagai seorang anak, engkau adalah sinners. You are saint. Engkau adalah anak yang sudah dikuduskan. Amin. Nah, tapi kalau misalnya, ini kan biasanya the voice of the unbelief gitu. Terus bagaimana dong? Kalau habis begini, habis itu apa yang perlu saya lakukan? What is next? What is next? Betapa bebalnya kadang-kadang penglihatan kita. Kita ini terpesona lagi sama yang namanya hukum Taurat. What shall we do next? Pertanyaannya kebanyakan orang, setelah mereka dapat grace message, what is next? What is next after grace? What do you think? Menurut kamu apa? What is next after grace?
Saya udah punya grace message-nya. Saya sudah masuk gereja yang grace based. Dan ngapain? Nyari lagi grace message yang lain. Mungkin kurang komplit kali yang di sini. Mungkin ada yang lebih tinggi grace-nya. Atau mungkin ada yang lebih grace based gerejanya. You're looking at the wrong thing. Saudara mencari sesuatu, padahal di dalam kekristenan saudara sedang melihat kepada seseorang. You missing it. Saudara nggak lihat kepada hasilnya, tetapi saudara lihat kepada Kristus yang memberikan hasil itu. Amin. Nah sini saudara, kenapa sih begitu mudahnya kita terpesona? Karena ini gampang dilihat. Kita bisa rasakan, kita bisa langsung lihat hasilnya kalau hukum Taurat. Oh cepet kok gitu. Dibilang 1 minggu ini kamu puasa. Langsung puasa, langsung kelihatan tuh biasanya hasilnya. Tapi coba saudara puasa udah minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Itu kan tanduk mulai keluar tuh. Disenggol dikit marah. Ya kan, kalau lagi puasa begitu dikasih, kamu sensitif dong, ada orang lagi puasa nih. Wele. mulai nyala semua. Saudara, Kristus nggak bisa nunjukin apa-apa lagi. Dia cuma bilang, this is the cross that I have for you. Sebab itu kita senantiasa diingatkan untuk mengambil perjamuan kudus. Karena itu hal yang real. I love saya suka sekali kepada apa yang sudah dikatakan oleh saudara kita Stephen minggu lalu. Bahwa karena kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Dan melihat lagi pengorbanannya terus senantiasa. Kita yang bisa pegang sekarang ini, yang bisa kita rasakan kecap saat ini sampai detik ini untuk mengingat akan Kristus, itu adalah perjamuan kudus. That's why, sebab itulah tahun ini kita bilang the tema itu God gives, Allah memberi. Salah satunya yang dia berikan apa? Tubuh dan darahnya sendiri. Yang kita akan alami sebentar lagi. Saudara tahu nggak? Tanggal ya kurang lebih sehari 2 hari ini ini yang namanya domba itu mulai dipersiapkan biasanya untuk orang merayakan Paskah, Pesak kalau di Israel ya. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 14 bulan Nisan, ini adalah bulan yang pertama di dalam penanggalan orang Israel in the Jewish calendar. Tanggal 10 sampai 14 bulan ini, karena Pesak kan tanggal 15. Tetapi tanggal 10 sampai tanggal 14 itu persiapannya. Tahu nggak apa yang dilakukan di dalam persiapannya itu? Dombanya diperiksa. Tahu nggak apa yang Tuhan Yesus pada tanggal 10 sampai 14 itu dilakukan? Yaitu dia pergi ke Yerusalem. Dan di Yerusalem dia diperiksa oleh ahli-ahli Taurat. Dan dia didapati tidak bercacat, tidak bercelah. Thank God. Kalau kita yang ada di tempatnya Tuhan Yesus, ditanyain sama ahli Taurat, udah pasti fail kemana-mana. Big fail. Tapi Tuhan Yesus gak pernah bisa fail. Ditanyain, dicek, tidak ada cacat dan celahnya. Dan yang mencek adalah orang Yahudi dan kepala-kepala ahli Taurat. Dia mencek semuanya. Why? Karena anak domba itu harus benar-benar kudus dan tidak bercacat, tidak bercelah. Saudara tahu, begitu banyaknya hukum yang ada di dalam hukum Taurat itu bukan cuma sedikit, saudara. Hukum Taurat Musa itu kurang lebih ada 316. That's the law. Saudara bisa ingetin satu persatu, 10 aja suka lupa kan? Saya aja sampai sekarang bingung urutannya yang mana. Karena apa? Roh Kudus tidak akan mengingatkanmu. Tapi Roh Kudus akan mengingatkanmu kepada John 3:16, Yohanes 3 ayat 16, itu akan selalu diingat-ingat. Amin. For God so loved the world. Begitu luar biasa ya saudara-saudara. Nah, tahu nggak pada saat perjamuan kudus diberikan, pada saat itu Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, makan, minum, ingat. Tahu nggak apa yang diingat oleh murid-muridnya? Yaitu pada saat Tuhan Yesus berjalan, dia dikit-dikit lihat orang disembuhin. Lihat orang buta disembuhin. Ada orang sama orang yang gak punya uang, dia sendiri, uang datang kepada dia. Amin. Jadi di dalam tubuhnya itu terletak yang namanya, tubuh
jiwa, bahkan raganya, itu terkandung yang namanya kehidupan. There is life. Jadi pada saat mereka makan, mereka tahu waktu mereka makan ini, mereka kan makan kehidupannya Yesus. Kehidupannya Yesus di atas permukaan bumi ini luar biasa sekali. Saudara, orang mati aja bangkit. Kalau mereka makan tubuh itu, berarti mereka juga mengalami kebangkitan. Itu yang diingat oleh para rasul. Every one of them, setiap daripada orang yang duduk di meja perjamuan itu, mengingat bahwa Tuhan Yesus yang mereka makan itu, kalau mereka bisa get a piece of that, itu tuh kehidupan mereka udah gak mungkin sama lagi. Tetapi saudara, kita sering merasa bahwa, ini kan hal yang sepele, terlalu mudah, terlalu gampang, terlalu kecil. Kita melihat hal yang sepele itu gak ada artinya. Ngapain cuman perjamuan kudus doang? Ngapain cuman kayak begini? Emang bisa merubah keadaan keuangan? Kamu bilang, oh iya sakit dikit gitu perjamuan kudus, sakit dikit perjamuan kudus gitu. Wah ini sok klise, ini jemaatnya mana sih? Sakit dikit perjamuan kudus, sakit dikit perjamuan kudus. Ya perjamuan kudus di perjamuan kudus dong. You know it's okay untuk take medicine. Saya gak masalah saudara ambil obat saudara. Tapi saudara tahu bahwa kesembuhanmu bukan datang karena obat itu, kesembuhanmu datang karena Yesus Kristus yang telah mati bagimu. You know bahwa obat itu, saudara kalau tahu obat itu diciptakan dari kimia bukan? Dalam kimia itu terletak berbagai macam bahan yang saudara sendiri gak tahu apa isinya. Yet itu pun saudara makan dengan iman. Tahu gak saudara makan itu dengan iman loh. Saudara gak tahu ini apaan, saudara makin tenggak aja gitu. Kalau ada yang ngaco di dalamnya, gak mungkin pastor, ini kan udah ya namanya di packaging. Yang packaging orang, bukan Tuhan. Men, berani, lebih berani, kita bahkan lebih beriman. Karena apa? Kelihatan langsung, begitu makan obat, langsung sembuh saya, langsung gitu. Ini anak saya kemarin lucu banget gitu. Kita makan ya, makan bakute. Wah kan, langsung semuanya kerutuk. Makan bakute, saya bilang, Joel, ini ada bawang. Bawang ini bagus. Bawang ini bisa akan membuat tubuh kamu itu menjadi lebih tahan dari flu gitu ya. Ini adalah natural antibiotic. Saya bilang gitu, saya jelaskan ke dia. Bawang putih makan. Dia pertamanya bilang nggak mau mami, nggak mau, rasanya pahit segala macem gitu ya. Wah dia resisting, sangat resisting. Saya bilang oke, gimana cara makannya? Tapi baunya nggak enak. Oh ini nggak enak sekali. Oh rasanya nggak enak ini. Oh itu sangat it takes time untuk bisa anak-anak menyesuaikan. Habis itu dia coba dikit-dikit. Wah, rasanya enak ya. Rasanya enak ya. Wah gitu. Mami, rasanya udah sembuh deh. Langsung dia percaya. Man, it doesn't work like that gitu ya istilahnya. Tapi anak kecil, dia mempercayai seperti demikian. You know kalau kita bilang perjamuan kudus, kita masih nawar-nawar kan? Ya bisa sih, bisa enggak, ya bisa iya gitu. You know that it talks to me too. itu saudara nggak cuma ngomong kepada diri saudara loh. Saya juga ngomong kepada saya. Firman Tuhan itu juga ngomong kepada saya. Saya pun kadang-kadang miss. Hal kayak gituan tuh bisa miss. Anytime, any day, even the grace preacher can miss. Kalau grace preacher bisa miss, apalagi saudara. Coba think about it. Tiap hari, tiap minggu kita dibombardir dengan kebaikan Tuhan. Yet bisa aja kita masih bisa miss akan kebaikan Tuhan. Apalagi yang belum. That's why I appreciate. Saya begitu menghargai ministry yang mengkhotbahkan akan kebaikan Tuhan. Mengkhotbahkan akan kabar baik ini. Dimanapun mereka berada, mereka adalah mitra kerja yang luar biasa. They are the workers in Christ harvest, in Christ field. Saudara, never despise those ministries. Oke, mungkin kita ada beda. Mungkin kita ada apa-apa, mungkin ada bedanya segala macam. So what? Kristus telah diberitakan. And that's most important, saudara. Banyak yang masih belum pernah dengar.
Yet kita paling jago debatan di Facebook. Itu nggak asik. Seriously, Facebook begitu ramainya dengan status after status. Yet kita we can miss that God, bahwa Allah itu begitu bekerja dengan luar biasa. Kasih karunia ini belum banyak, bahkan banyak orang itu baru ngeh. Tahu nggak, ini yang diberitakan oleh Paulus ini gereja Galatia yang notabene Paulus sendiri yang menanam gereja ini. Dia pergi, ada orang lain yang masuk, pengajaran lain masuk, begitu balik langsung beda. Sebab itulah saya jarang sekali ada namanya istilah kata ya, outside preacher saja saya jarang. Bahkan hampir nggak pernah. Saudara perhatikan, why? Saya dan istri saya kebanyakan yang khotbah di tempat ini. Saya sulit sekali untuk pergi, because I love you so much. Saya seneng banget gitu ada di tempat ini. I can preach to families. Why? Karena kita bisa saling mengingatkan. Saudara, not every day is a rosy day. Nggak setiap hari, all the sales masuknya dengan deras gitu ya. Nggak semua orang kayak begitu. Some days kita ngalamin up and down. Yet we need one another. Kita perlu satu dengan yang lainnya untuk saling mengingatkan bahwa kasih karunia Allah itu tetap ada dan berlaku bagi dirimu. Kebaikannya itu ada bagi dirimu. Bahkan minggu-minggu ini Allah mau bilang, I love you so much. Even, bahkan meskipun engkau tidak memenuhi syarat. Karena kasihku tidak bersyarat. Syarat dan ketentuan tidak berlaku lagi. No, it's true. Amin. Kenapa tahu enggak? Kalau yang namanya kebaikan, itu kebaikan daripada Tuhan selalu membawa kepada pertobatan. It's never the fear of judgment. Injil yang membawa kepada ketakutan demi ketakutan, resultnya adalah, hasilnya kita harus maintain terus dengan ketakutan yang lain. Karena it's a means of control. Ini ada suatu cara untuk mengatur, menguasai. Saudara, kalau Injil yang dibawa itu membawa ketakutan untuk dihakimi, that's not the gospel. It's not the true gospel. Amin. Tahu nggak? Sangat menarik. Orang dunia aja melihat agama itu nggak pernah bawa orang kepada pertobatan. Mereka ngelihat agama membawa orang kepada peperangan, yes. Tetapi agama tidak membawa orang kepada pertobatan. Karena mereka kira sebenarnya agama atau Tuhan yang mereka kira bawa jawaban kepada problem mereka pada saat mereka ada di dalam agama itu. Justru mereka dibawa kepada ketakutan demi ketakutan demi ketakutan. Ketakutan nggak nyampe standarnya. Ketakutan nggak bisa ngomong sama Tuhan. Ketakutan nanti akan fail, seolah-olah dinilai hari demi hari. Ketakutan demi ketakutan demi ketakutan. Takut nggak diberkati, takut nggak lulus, takut untuk neraka. Semua all about fear. Saya kemarin direkomendasi sama our good friend, Brother Fremy, untuk nonton film, salah satunya namanya PK. It's a good film. It's quite good. Talks about religion. Although there are some alien involved, tapi overall, that's what religion do to you. It binds you. Mengikat saudara-saudara. Dan ini kalau dibilang kalau ketakutan itu masih ada, kasih itu nggak sempurna dalam diri kita. Amin. Nah, mereka berharap, berseru kepada Tuhan, mau cari jawaban. Padahal sebenarnya Tuhan yang sedang cari mereka. Tuhan sendiri mau datang. Yet kita sibuk nyari-nyari jawaban di luar sana. What is the answer to your problem? What is the next trend after grace? Apakah the next trend ini bisa menjawab masalah saya? If that is your question, you are still living under the law. Kamu masih berada di bawah hukum Taurat. Karena engkau menjadikan grace, engkau menjadikan kasih karunia sebagai Taurat yang baru.
Amin. Nah, biasanya habis ditemukan, langsung biasanya dituntut, kamu harus sempurna. Orang Kristen begitu kan, begitu pertama kali terima Tuhan Yesus, ayo kamu belajar ini, kamu belajar itu, kamu ini, baca Alkitab sekian, baca ini, baca renungan begini. Kalau renungannya betul, kalau renungannya dipenuhi dengan pertanyaan demi pertanyaan, by the way ini saya coba ambil ini dari salah satu. Pertanyaannya, pernyataannya luar biasa. Wah, keselamatan itu bukan datang karena inisiatif kita. Berbuat baik kepada Allah, yes. Keselamatan datang karena inisiatif Allah yang memberikan cinta kasih-Nya secara cuma-cuma. That's good, right? Ya kan? Wah, siapapun menerima dengan iman, ia menyambut menerima kasih karunia. Oke, amazing grace. Kita orang berdosa harusnya dihukum kan, dimurkai. Tapi kita diselamatkan oleh kemurahan-Nya. Wow, this is good. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia-Nya semata. The next question, pertanyaannya, bagaimana sikap kita menyambut kasih karunia yang berharga itu? Langsung ditanyain, dituntut. This is real. Ini ada di mana-mana. Saudara kalau nggak hati-hati, saudara nganggap, iya ya, benar ya. Saya udah dikasih karunia. Kenapa saya masih kayak begini? Kenapa kehidupan saya masih kayak begini? Kenapa saya masih punya kebiasaan buruk? Kenapa saya masih punya ini, masih punya itu? Kenapa nggak ada yang berubah? Pertanyaan berikut, apakah kita merasa sudah cukup diselamatkan oleh Allah dan hidup sama seperti sebelum kita beriman pada Kristus? Wes gitu, naikkan lagi kadar hukum Tauratnya, sedikit demi sedikit. By the way ya, hukum Taurat itu enter, the law enter. Hukum Taurat ditambahkan supaya apa? Bukan supaya kekudusan bertambah-tambah, supaya pelanggaran bertambah-tambah. I'm sorry, bukan saya ngomong, itu Alkitab yang ngomong. I never said it. Why kita so adamant? Apa ya adamant itu? Bersikeras untuk terus megangin hukum Taurat. Hukum Taurat itu banyak ya. Bentuknya hukum Taurat itu banyak. Kita punya rules. Kita punya aturan demi aturan. Bahkan aturan di dalam gereja itu udah terlalu banyak. Untuk ngatur APBD aja banyak. Gimana ngatur gereja? Lebih banyak lagi. Man, so many rules. Dan rules itu justru mengekang orang. Banyak orang menanyakan kepada saya, oh habis ini gimana dong ya? Gimana caranya ini? Gimana caranya itu? Grace-nya dalam ini gimana? Grace-nya dalam itu gimana? It's okay untuk bertanya demikian. It's fine. But sebenarnya kamu tahu nggak sih grace itu apa? Tahu nggak sih kasih karunia itu apa? I know. Rasul Paulus saja bilang dia belum tentu tahu. Because grace is like an ocean. Terlalu lebar untuk kita ketahui dengan otak kita yang kayak begini. I never knew grace. Grace knew me, yes. Kasih karunia yang mengenal kita dengan luar biasa. Yet still come dan meng-embrace kita semua. Memeluk kita semua dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita. Kasih karunia masih tetap memelukmu. Bahkan dalam problem yang engkau sendiri nggak ngelihat jalan keluar, engkau dipeluk oleh kasih karunia itu. Di mana tahu-tahu penyediaanmu sudah tersedia dengan sendirinya. Penyediaanmu yang engkau nggak pernah bayangkan maupun pikirkan itu disediakan oleh Allah bagimu. Whatever, more than you can ask or think, lebih daripada apa yang dapat engkau pikirkan maupun doakan, itu disediakan bagimu. Wow, saya nggak bisa preach lain saudara. Selain daripada kasih karunia, karena nggak akan habis untuk preach ini. Selama seterusnya sampai kapanpun, GBC akan terus memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Kualitas iman seperti apa yang kita tunjukkan? Pertanyaannya sangat rohani. Iman di alam pengetahuan atau yang terwujud dalam hati dan tindakan kita, wow. It's a big words, perkataan yang sangat besar. Bahkan ujung-ujungnya ngomongnya mau ngomong cheap grace. Cheap grace and costly grace. Wow. Ada orang yang menganggap remeh kasih karunia Allah tanpa sikap pertobatan dan penyembahan kepada Allah. Saudara, kita bisa bertobat. Bukan karena kita menganggap remeh.
Justru kita ini nggak layak untuk menerima kasih karunia Allah. Ditunjukin kasih karunia Allah yang bawa kita kepada pertobatan kita. Sudahkah kita menyambut dan menghargai kasih karunia Allah yang sangat mahal dan tak terbayar dengan melakukan setiap pekerjaan baik yang Allah percayakan dalam hidup kita? Saudara, begitu mudahnya ya kita ini, pertanyaan kita langsung mikir. Jangan-jangan Tuhannya orang Kristen itu nuntut balik nih. Udah dikasih, tahu diri dong. Benar nggak? Kalau kita jadi orang kan begitu. Kita pasti nuntut balik. Gue kasih lu something lah. Gue kasih lu tapi nanti ya satu kali nanti gue nuntut balik. Iya dong. Dalam bisnis itu namanya cengli. Tapi ini Allah nggak dealing business with you. Dia telah menyediakan, dia bisnisnya itu benar-benar dia bisnis yang istilah kata mau balik modal, nggak balik modal, dia udah sediakan semuanya. Dia nggak peduli berapa ROI-nya. Itu paling costly banget di atas kayu salib. Kalau nggak ada yang terima gimana? Itu paling beresiko. Namanya bisnis itu bocuan. Kalau orang bilang ya. By the way, saya pernah lihat tuh di iklan di pinggir jalan. Ada orang bikin bisnis nasi goreng di Gajah Mada gitu ya. Merek bisnisnya bocuan nggak apa-apa. Waduh, bohong banget. Bener, ada yang pernah lihat mungkin ya. Saya pernah lihat loh. Saya bilang ini, wah hebat ini. Ada bisnis bilang bocuan nggak apa-apa. Wow, I've never seen a business like that. Serius. Do you know that cheap grace itu nggak ada dalam Alkitab? Oh, tapi kan ada yang lain, Pastor. Menganggap sepi karunia Allah. Betul kan? Betul kan? Oke, saya bacain. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tahu enggak kepada siapa Rasul Paulus berkata? Ini kepada orang yang tidak percaya. Karena konteksnya itu adalah di pasal yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain. Ini ngomong mengenai penghakiman kepada orang lain. Dia sendiri tahu dianya nggak benar. Dia tahu dirinya sendiri adalah orang berdosa yang belum percaya, yet dia udah menghakimi orang lain. Itu sama dengan menganggap sepi kemurahan dan kebaikan daripada Allah. Dengan cara kita menuding-nuding orang dan menghakimi orang, tidak membawa orang itu kepada pertobatan. Tetapi Allah menunjukkan kebaikannya, justru bawa orang itu kepada pertobatan. Masih engkau mau pakai ayat ini? Terus oke, yang kedua. Loh, tapi Pastor, kasih karunia kan bisa jadi sia-sia, betul kan? Wah. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita buka. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tuh kan betul Pastor, nggak sia-sia kan? Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tahu nggak? Ini konteksnya mengenai apa? Bukan mengenai masuk surga, masuk neraka. Kasih karunia sia-sia, masuk neraka. Enggak, konteksnya pelayanan. Ini Rasul Paulus sedang melayani. Saudara, dalam pelayanan, saudara kalau kita lihat ya, dia katakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, setelahnya itu, sebab itu baik aku maupun mereka demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sekali lagi, kasih karunia menjadi sia-sia justru pada saat kita nggak mau terima kasih karunia itu. Misalnya gini, ada saudara-saudara lagi pingin istilahnya Tuhan ngomong nih ya, gitu ya. Tuhan ngomong lewat teman saudara. Ayo dong, kamu pelayanan, mau masuk sekolah minggu nggak? Wah, saudara tahu, saudara punya senang dengan anak-anak, misal ya. Kemudian saudara bilang, enggak saya nggak mau ah. Terus kemudian saudara ditanyain lagi, mau nggak kamu masuk sekolah minggu? Tahu saudara, tapi bilang, enggak
Saya masih mau inilah, saya kayaknya saya nggak cukup lah. Saya mau sibuk sama saya punya pekerjaan aja, tok. Saya nggak mau. Padahal udah dibilangin gitu loh istilahnya. Kamu kalau masuk ke pelayanan sekolah minggu ini, maka kamu akan mengalami kepuasan. Kamu akan mengalami satisfaction in your life. Kamu akan mengalami kepuasan dalam hidupmu. Dia bilang, terus-terusan bilang, enggak. Nah itu di situ, kasih karunia atau anugerah yang diberikan kepadamu, itu kamu nggak mau pakai. Tetapi Allah akan tetap fill that position dengan orang lain. Dia akan gantikan orang lain untuk ambil posisimu. Kamu kalau misalnya tetap menolak gimana? Ya nggak apa-apa, kamu tetap masuk surga. Cuman kamu nggak ngalamin apa yang Allah ingin sediakan bagi kamu. Itu tok. Cuman itu. Nggak begitu, kamu tidak taat kepada firman Tuhan ya, gitu. Kamu akan mengalami kutuk demi kutuk karena kamu nggak taat. Terus kemudian ditambahkan dengan kesaksian demi kesaksian dan dengan kesaksian orang-orang yang nggak taat disuruh Tuhan pelayanan nggak mau. Terlalu banyak saya mendengar tentang hal itu. Terlalu banyak kesaksian yang mengacu kepada hal itu dan mendukung dalam tanda kutip sebenarnya mendukung program gembalanya. Ceder. Mohon maaf yang terinjak-injak di sini, it's okay. I just tell you the truth. Ini yang terjadi. Saudara, wah, kasih karunia kan bisa ditolak dong, menolak kasih karunia. Tuh kan, bisa menolak kasih karunia. Oke. Kita lihat ya di Galatia 2 ayat 21. Kita buka sama-sama. Saya minta tolong untuk worship team maju. Dibilang apa? Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara tahu nggak kalau saudara menolak kasih karunia artinya apa? Artinya saudara memutuskan saya mau dibenarkan karena Taurat. Ini konteksnya jelas. Konteksnya mengenai Taurat. Coba ya, kita lihat ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara, kalau saudara mau hidup di bawah hukum Taurat, kalau saudara benar-benar mau hidup di bawah hukum Taurat, saudara harus melakukan segala yang ada di dalam Taurat, tidak ada cacat, tidak ada celah. Sedikit pun saudara nggak boleh miss. Ketahuilah pada bulan Paskah ini di Israel, sebulan sebelumnya, itu setiap orang itu menguduskan diri dengan cara apa? Setiap yang namanya ragi di rumah harus dibersihkan. Roti yang mengandung ragi, remah-remah yang ada di sela-sela, kalau ada yang nggak sengaja jatuh ke baju, semua harus dibersihkan sampai ke serbuk yang paling kecil sekalipun. Boleh dikonfirm dengan yang udah sering ke Israel, betul? Bilangnya supaya kamets atau supaya kudus. Ini benar-benar, saya kemarin lihat, saya research. Itu rabi dari rabbinik, itu benar-benar semua rumah itu harus dicek meticulously, artinya dengan sampai teliti, sampai molekul aja nggak boleh ada. Ini sama dengan kita mencoba search ourselves. Kita mencoba menyelidiki diri kita sendiri. Apakah kita masih ada dosa yang ada di dalam kita? Tahukah ragi itu adalah lambang daripada dosa? Dan satu titik ragi itu akan mengkamirkan seluruh adonan. Saudara melanggar satu noktah di dalam Taurat, saudara sudah melanggar keseluruhan. Saudara tidak bisa yang namanya, saya melakukan Taurat menurut perkiraan saya. Kalau saudara mau melakukan, saudara harus lakukan semuanya. Disitulah pada saat itu engkau memutuskan, saya menolak kasih karunia Allah, saya menerima yang namanya hukum Taurat dengan kekuatan saya sendiri. Justru pada saat engkau fallen from grace, engkau jatuh kepada hukum Taurat. Saudara, saya mungkin gak bisa panjang-panjang lagi, tetapi yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa kasih karunia Allah diberikan kepada kita. Dan what's next, saudara-saudara? What is next? Ayat yang terakhir ya, saya ingin buka ayat yang terakhir, paling terakhir aja. Ini Rasul Paulus ngomong kepada jemaat
yang ada di Antioquia. Dikatakan begini, di Ikonium pun, yang sebelumnya. Nah, Kisah Para Rasul 13 ayat 43, bisa dibuka? Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Bahasa Inggrisnya, urge them to continue in the grace of God. So what is next after grace? Is to continue in the grace of God. There is no next. You are in it. Saudara cukup tenang. Berada di dalam kasih karunia ini, saudara ini dibawa hanyut bersama dengan air yang namanya aliran daripada roh. Saudara pada saat dibawa hanyut, saudara jangan coba melawan. Waktu saudara melawan dengan kekuatanmu, saudara sedang melawan apa yang namanya aliran daripada roh. Saudara kayak ngelawan sesuatu yang lebih besar. Pada saat saudara berjalan, saudara mau side step sedikit, you will miss a lot of things. Tetapi saudara tidak akan pernah keluar daripada jalurnya Allah. Saudara tidak akan pernah keluar daripada yang namanya kebaikan Tuhan. Saudara tidak akan pernah keluar dari yang namanya keselamatan. You are safe, already safe. Saudara nggak usah takut, saudara-saudara. Tetapi when you ask for next, you are asking for greater things. Saudara mencari sesuatu yang lebih besar lagi, mencari lebih besar lagi. Dan saudara, Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang lebih besar daripada kasihku di atas kayu salib. Just embrace my love. Nikmatin aja kasihku, kamu gak akan pernah bosan. You will never get bored. Dan kau gak akan mencari-cari apa sih next. Yang ada, datanglah next week ke gereja ini untuk mendengarkan more good news bombarded to you. Yes, that's it. Amen. Karena apa? Itu yang diminta sama ahli Taurat, sama orang-orang. Rasul Paulus lagi ngomong kepada orang di sinagoga, boleh gak minggu depan kamu, atau boleh gak besok kamu bicara lagi di tempatku? Itu yang diminta. You know what happened? Pastornya marah. Dan split terjadi dalam kota. Grace, basis law, basis grace. Bukankah itu sering terjadi? Di kota kita pun sering terjadi. Tersplit jadi dua. It will happen everywhere. Saudara gak usah pusing. Continue in the grace of God. Just continue in the grace of God. Jangan terlibat dalam perdebatan grace ya. Percuma. You will not go anywhere. Please. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
bangkit berdiri saat ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Saudara, pelayanan saya di sini adalah membuat supaya saudara bisa terkagum dan terpesona kepada Yesus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. The only job that I have, the only satu-satunya pelayanan kami yang ada di tempat ini, tidak lain tidak bukan, adalah menunjukkan kepada Yesus, kembali kepada Yesus, dan siapa dirimu di dalam Kristus. Mungkin kau bisa lupa, mungkin kau bisa self-occupied, mungkin kau sempat merasakan banyak sekali masalah dalam kehidupanmu, sehingga engkau tidak lagi melihat siapa Kristus di dalam kehidupanmu dan siapa dirimu di dalam Kristus. Justru pada saat inilah saudara diingatkan kembali, minggu demi minggu, week after week, menjelang kepada Paskah ini, saudara bisa merefleksikan dan saudara bisa melihat betapa besarnya anugerah Tuhan yang telah Dia lakukan di dalam kehidupanmu. Justru pada saat ini bukanlah waktu untuk saudara mulai mengendalikan diri, tetapi justru saudara, pada saat inilah engkau berterima kasih, justru mengucapkan syukur kepada apa yang Allah telah kerjakan di dalam dirimu. Bukan lagi sibuk kepada aktivitas demi aktivitas, tetapi sibukkanlah dirimu untuk terpesona dengan Kristus. Karena Kristus yang mempesona dirimu, Dia akan membawamu kepada pertobatan, kebaikannya. Apabila engkau hari ini mungkin mengalami sakit penyakit, engkau mengalami mungkin sedang masalah, krisis dalam perusahaanmu, pekerjaanmu, mungkin kau krisis dalam rumah tanggamu, pada hari ini Allah berkata, kau gak usah khawatir, karyaku lebih besar daripada krisismu. Karyaku lebih besar daripada penyakitmu. Karyaku lebih besar daripada krisis keuanganmu. Karyaku lebih besar daripada percekcokan maupun pertentangan yang ada di dalam rumah tanggamu. Jauh lebih besar. Aku telah menyediakan semuanya. Dan aku telah berkata, it is finished. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah. All you need to do, apa yang kau harus lakukan? To continue in the grace of God. Tetap berada di dalam kasih karunia-Nya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, saat ini ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap daripada anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Everyone, setiap yang punya bisnis, yang sedang bekerja, yang sedang bersekolah, yang sedang merawat anak, menjadi ibu rumah tangga, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini aku perkatakan, kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu di atas kayu salib. Dan saudara,
Saat ini saya ingin menanyakan kepada saudara yang saat ini mungkin baru pertama kali mendengarkan tentang kabar baik ini, bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Engkau belum pernah berdoa dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, atau belum pernah lahir baru. Kau belum pernah mempercayai Dia, kau belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saat ini engkau berkata, Pastor, saya mau untuk menerima kehidupan ini. Saya mau menerima karyamu ini. Apa yang harus saya lakukan? Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau luar biasa pekerjaanmu. Karyamu di atas kayu salib menutupi segala pelanggaran dan dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Terima kasih Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku serahkan kehidupanku. Engkau menukar kehidupanku dengan kehidupanmu. Manusia lamaku sudah berakhir. Aku adalah ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku diangkat menjadi anak Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menerima dan berhak menerima setiap warisan yang diberikan kepada Kristus. Demikian juga kepada aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Apabila engkau telah menerima karya keselamatan ini dan kau telah ikuti doa ini dan kau ingin mengetahui lebih banyak tentang kasih karunia ini, saudara, pada saat saudara keluar nanti saudara bisa berbicara kepada usher yang akan memberikan kepada saudara gift, memberikan kepada saudara CD untuk bisa saudara dengarkan setiap hari, untuk bisa saudara dibanjiri setiap hari, dibasahi oleh kasih karunia ini. Mari saudara, kita ingin pulang dan sebentar lagi kita menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menguduskan kami. Engkau yang melengkapi kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kemanapun kami pergi, perlindungan-Mu kepada kami tidak berkesudahan. Dan saat ini Tuhan, Engkau selalu menyinarkan wajah-Mu kepada kami. Dan Engkau memberikan kepada kami kasih karunia-Mu yang berkelimpahan. Tidak pernah dalam sehari pun Engkau tidak menyinarkan wajah-Mu. Dan Engkau selalu memberikan kasih karunia-Mu baru setiap pagi. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan kepadamu damai sejahteranya yang berkelimpahan. Haleluya. Dan semua yang percaya boleh katakan amin. Selamat hari Minggu. Have a blessed Sunday. Silakan berfellowship. Karya